Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan mengadakan bimbel online persiapan KSM 2024 untuk tingkat MI mata pelajaran matematika terintegrasi. Jadi siapa saja nih yang gagal pada tahun ini? Tahun ini KSM 2023 sudah selesai ya. Jadi, yuk siapkan diri kalian untuk menghadapi KSM MI tahun depan yang akan dilaksanakan itu pertengahan tahun depan. Nah, karena waktunya itu masih lama, jadi maksimalkan waktu yang kalian gunakan yang dari sekarang sampai dengan tahun depan itu semaksimal mungkin dengan menonton video-video dari kami. Nah, kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang supaya kalian tidak ketinggalan video-video bimbel online persiapan KSMMI 2024 lainnya. Yuk kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal-soal KSMMI tingkat kabupaten kota untuk tahun 2013. Jadi kita mulai membahas soal-soal persiapan dari soal yang paling pertama. KSM pertama itu diadakan tahun 2013. Kita mulai bahas-bahas soalnya yuk. Kita mulai dari soal nomor 1. Dikatakan di sini 2013 tambah 2015 tambah 2017 tambah 2019 kemudian dikurangkan dalam kurung 2020 tambah 2018 tambah 2016 tambah 2014. Nah, untuk menyelesaikan soal ini agar lebih cepat, jadi ada cara-caranya ya, nggak langsung ditambah-tambah kemudian dikurang, itu akan membuang-buang waktu kalian. Jadi adik-adik kalau misalkan kalian ingin menghemat waktu, perhatikan angka-angka yang berdekatan. Di sini coba perhatikan, ini daerah bagian positif ya, ini bagian positif, kemudian ini daerah yang negatif karena dia dipisahkan dengan tanda kurang kan. Nah, di sini yang positif dengan yang negatif ternyata 2019 dan 2020 itu beda 1, maka di sini langsung saja bisa kita operasikan, hasilnya adalah negatif 1. Begitu juga yang ini 2017 dengan 2018, ini kebetulan beda 1 juga, lebih besar yang negatifnya. Kemudian ini juga hasilnya tentu adalah negatif 1. Kita lihat lagi 2015 dengan 2016 beda 1 lagi nih. Berarti ini juga kita tuliskan hasilnya adalah negatif 1. Nah, terakhir 2013 dan 2014 itu juga selisihnya 1, lebih besar yang negatif, maka kita tulis hasilnya adalah negatif 1. Nah, berarti hasilnya dari soal ini sudah kita dapat. Kita tinggal menjumlahkan negatif 1 tambah negatif 1 tambah negatif 1 tambah negatif 1, maka soal ini langsung dapat disimpulkan hasilnya adalah negatif 4. Seperti itu. Mudah kan? Nah, ini jauh lebih cepat dibanding kita menjumlahkan 2013 ditambah dengan 2015 tambah 2017 tambah 2019 baru dikurang total dari 2020 sampai 2014 ini dijumlahkan semua. Ini kan lebih membuang-buang waktu ya. Ketika ada cara yang lebih cepat, gunakan cara yang paling cepat itu agar kamu bisa menjadi sang juara tahun depan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Adi merencanakan perjalanan dengan mobil dari Mekah ke Madinah. Jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 20 cm dengan skala 1:2.500.000. Maka jarak kota sebenarnya adalah titik-titik cm. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, di sini kakak sudah tuliskan rumus yang tepat yang harus kalian gunakan. Jadi rumusnya di sini adalah rumus segitiga JPSJS. Apa tuh kepanjangannya? Jadi JP di sini adalah jarak pada peta, kemudian S adalah skala. Ini adalah skala, sedangkan JS adalah jarak sebenarnya. Nah, di sini cara pakainya gimana, Kak? Nah, di sini cara pakainya, perhatikan, kalau yang ditanya adalah jarak sebenarnya seperti soal ini, maka yang ditanya adalah JS kan? Berarti rumusnya itu JS sama dengan, ini kan JP di atas ya, berarti JP di atas, kemudian dipisahkan dengan per, maka tulis per, kemudian ada S di bawah. Gitu aja, simple ya. Begitu juga kalau misalkan JP yang ditanya, berarti yang tersisa adalah S bersampingan dengan JS, maka kalau misalkan JP yang ditanya, jarak pada peta ditanya, maka tinggal S kali JS, gitu aja. Jadi dengan satu rumus, dengan menghafal segitiga JPS JS ini, kalian sudah bisa menguasai rumus cepat untuk menentukan jarak pada peta, skala, dan juga jarak sebenarnya. Oke, kita kembali di soal yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Maka di sini kita masukkan jarak pada petanya adalah 20 cm, kemudian skalanya itu adalah 1/2.500.000. Ingat, pembagian adalah perkalian yang terbalik, maka ini kita bisa ubah 20. Ini kan bagi ya, ini namanya bagi. Kalau misalkan adik-adik tidak tahu, bagi ini kita langsung ganti aja dengan kali, kemudian pecahan yang ada di bawah itu kita balik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas, maka jadinya adalah 2.500.000 per 1, gitu aja. Kemudian kita kalikan aja yang atas, karena yang bawahnya cuma angka 1. Apapun bilangan dibagi angka 1 akan menghasilkan bilangan itu. Jadi nggak usah dipedulikan angka 1 di bawah. Kita tinggal kalikan aja, 25 kali 2 itu dapatnya 50.
kita tuliskan kembali 00-nya. 000 kita cek kembali. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 1 2 3 4 5 6. Cocok ya? Maka di sini jawabannya sudah benar. Ini tinggal taruh aja satuannya. Satuannya adalah sentimeter. Nah, jadi jarak sebenarnya dari Mekah ke Madinah kalau berdasarkan soal ini, itu jawabannya adalah 50 juta sentimeter. Paham ya? Kalau misalkan ada yang kurang jelas terkait tentang rumus cepat JP, JS, dan S ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Yuk kita bahas soal nomor 3 berikutnya. Di sini kita perhatikan, baca baik-baik dulu ya soalnya. Jika debit pada salah satu pintu air di Jakarta adalah 10 meter kubik per menitnya, maka volume air yang mengalir dari pukul 13.15 sampai dengan pukul 15.45 adalah titik-titik meter kubik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita punya rumus. Rumusnya itu adalah rumus debit. Jadi rumus debit itu Q sama dengan V per T, di mana Q adalah debit, kemudian V adalah volume, dan T adalah waktu. Kita tinggal masukkan aja ke rumus ini. Nah, karena di sini yang ditanya adalah volume, maka kita ubah dulu rumusnya ini ke dalam rumus volume. Maka di sini kan kalau misalkan yang ditanya adalah volume, otomatis waktu yang di bawah kita nggak butuhkan. Karena ini adalah bagi ya, lawan dari bagi adalah kali. Nah, ketika ini mau dipindahkan ke sampingnya debit, maka ini berubah menjadi perkalian. Maka kita dapat rumusnya adalah V sama dengan Q dikalikan dengan T. Jadi adik-adik yang belum paham tentang ini silahkan tanyakan ke gurunya bagaimana cara untuk memindah-mindahkan variabel ataupun rumus-rumus yang ada di sekolah-sekolah kalian ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Apakah semua informasi sudah diketahui? Kita cek dulu. Nah, di sini yang ada di soalnya adalah debitnya. Q-nya itu adalah 10 meter pangkat 3 per menit. Nah, karena di sini itu satuan debit per menit, maka kita ubah dulu banyaknya waktu dari 13.15 sampai dengan 15.45 itu ke dalam menit. Kita kurangkan aja. Di sini dapatnya 30 di belakang ya. Kemudian di sini 5 kurang 3 dapatnya 2, maka dapatnya 2 jam 30. 2 jam 30 menit itu kira-kira berapa menit? Nah, karena 1 jam itu adalah 60 menit, berarti 2 dikali 60 ditambah 30 ya. Berarti dapatnya 120 ditambah 30, dapat hasilnya adalah 150 menit. Oke? Maka kita masukkan semua informasi ini. Debitnya adalah 10 meter pangkat 3 per menit dikalikan dengan waktunya adalah 150 menit. Nah, menitnya ini kan bisa dicoret ya. Menitnya habis, maka tersisa tinggal meter kubik sesuai dengan permintaan soal. Nah, di sini berarti yang tersisa adalah 10 dikali 150. Nah, maka hasilnya sudah jelas. Hasilnya adalah 1500 meter kubik air yang ada di soal ini di pintu air Jakarta. Paham ya? Kalau misalkan kalian belum terlalu paham tentang materi debit ini, jangan malu-malu juga untuk komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita baca dulu bersama-sama. Zahra mengalihkan 6 dengan 7, menambahkannya dengan 9, lalu membagikannya dengan 3. Amira mengalihkan 6 dengan 7, membaginya dengan 3, kemudian menambahkannya dengan 9. Sedangkan Naira membagi 6 dengan 3, mengalihkannya dengan 7, lalu menambahkannya dengan 9. Di antara Zahra, Amira, dan Naira, yang hasil perhitungannya sama adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan ini kita tulis dulu satu persatu ya. Kita mulai dari Zahra punya perhitungan. Nah, Zahra di sini kita lihat dia bilang 6 dengan 7 dikalikan, maka kita kali dulu 6 kali 7. Kemudian ditambahkan dengan 9. Lalu membagikannya dengan 3, maka semuanya dibagi dengan 3. Kurang lebih seperti ini perhitungannya. Maka kita hitung dulu, 6 kali 7 adalah 42, ditambah dengan 9 dibagi dengan 3. Maka dapatnya adalah 51 per 3. 51 bagi 3 itu hasilnya adalah 17. Kalau tidak percaya silahkan hitung sendiri ya. Oke, kita lanjut ke si yang kedua, si Amira. Nah, Amira dikatakan di sini 6 dikalikan dengan 7. Oke, 6 kali 7. Selanjutnya membaginya dengan 3, kemudian menambahkannya dengan 9. Nah, kurang lebih seperti ini ya penulisannya. Jadi dibagi dulu, kemudian nanti barulah ditambah dengan 9. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dikali dulu, kemudian ditambahkan, baru semuanya dibagi 3. Kalau si Amira dikali dulu, bagi 3, barulah ditambah 9. Kita kerja, 42 dibagi 3 itu hasilnya adalah 14 ya. Maka di sini 14 ditambah dengan 9, maka hasilnya adalah 23. Kita cek si Naira lagi nih. Si Naira itu perhitungannya berapa sih?
Nah, untuk Naira coba perhatikan dikatakan membagi 6 dengan 3, berarti 6 dibagi 3, kemudian mengalikannya dengan 7, lalu menambahkannya dengan 9. Nah, kurang lebih seperti ini ya penulisannya. Maka 6 bagi 3 dapatnya adalah 2, 2 kali 7 itu berapa? 2 kali 7 14 ya, 14 tambah 9 maka hasilnya adalah 23. Nah, pertanyaannya apa? Ditanya antara Zahra, Amira, dan Naira yang hasil perhitungannya sama adalah yang ini dong. Si Amira dan Naira. Jadi jawabannya adalah Amira dan Naira gitu ya. Jadi kalian coba belajar untuk memahami maksud soalnya agar nantinya tidak terkecoh di soal-soal seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nih. Di sini perhatikan barisan huruf hijaiyah berikut ini urutannya dari kiri ke kanan. Jadi dari sini ke arah kanan. Huruf pada urutan ke-100 adalah titik-titik. Nah, kalau misalkan kalian ketemu model soal seperti ini, tentu yang ditanya itu adalah pasti huruf-huruf yang ada di sini memiliki pola-pola tertentu. Nggak mungkin tidak ada polanya, kemudian tiba-tiba ditanya adalah urutan ke-100. Nggak mungkin, pakai banget ya. Nah, di sini kita perhatikan, ini kan ada nun, kemudian ada waw, kemudian ada ro, ada nun. Nah, di sini belum berulang ya polanya. Kita lanjut lagi, ada ya, ada mim, kemudian ada ro. Barulah ketemu ada nun lagi. Nun lagi ini mirip dengan ini ya. Nun, ada waw, ada ro, dan seterusnya. Ini kembali berulang dari angka 1. Sehingga ternyata pola huruf hijaiyah di barisan ini berulang setiap 7 kali 7 kali. Nah, ketika kita sudah mengetahui polanya itu seperti ini, berulang setiap 7 kali 7 kali, maka untuk menentukan huruf pada urutan ke-100, kita tinggal membagi 100 dengan angka 7. Kita cari tahu berapa sisanya, maka sisanya itulah yang menandakan huruf pada urutan tersebut. 7 dibagi 10 itu kan bisa ya, 1. 1 kali 7 dapatnya 7, kemudian kita kurangkan. Di sini 3 nggak bisa dibagi 7, maka turun bantuan 0. Kemudian 30 bagi 7 yang paling dekat adalah berapa? Ya, benar, 4. Maka 4 di sini kali 7 dapatnya 28, kita kurangkan dapatnya 2. Nah, ini sisanya kan, maka ini yang akan menandakan urutan huruf yang ada di urutan ke-100, yaitu yang urutan kedua pada barisan awalnya, yaitu yang ini, wow. Maka huruf pada urutan ke-100 adalah wow. Seperti itu. Paham ya? Nah, itu dia tadi 5 buah latihan soal persiapan KSM MI Matematika Terintegrasi tahun 2024 yang membahas dari soal KSM MI 2013 tingkat kabupaten kota. Jadi, kalau misalkan kalian punya request bahas-bahas soal tahun kapan nih yang mau kita bahas kemudian kita pelajari bersama, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Jangan lupa join membership juga ya kalau kalian tertarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.